Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket uang berbentuk bulan purnama seperti ini. Dan ini lagi viral ya. Nah, kira-kira gimana cara buatnya? Kita buat sama-sama ya. Yang pertama kita siapkan kardus. Nah, di sini mau saya buat lingkaran. Saya menggunakan baskom dengan ukuran diameter 25 cm. Kita jiplak dulu ya untuk ukurannya seperti ini. Nah, ini untuk lingkaran bagian dalam diameternya 25 cm. Kemudian untuk diameter lingkaran bagian luar, ini kita buat ukuran 35 cm. Jadi bagian ini saya tambahkan 5 cm ya. Nah, saya buat dulu ya. Kalau sudah selesai, ini bisa kita gunting. Nah, agar kardusnya itu lebih kokoh ya. Jadi di sini kita lapisi ya. Kita buat 3 lapis agar nanti lebih kokoh. Kalau teman-teman mau membuat menggunakan styrofoam itu juga bisa ya. Tinggal nanti untuk bagian paling belakang teman-teman tambahkan kardus saja untuk styrofoamnya, agar styrofoamnya tidak mudah patah ya. Karena styrofoam itu kalau tidak dilapisi menggunakan kardus nanti bisa mudah patah. Selanjutnya ini akan kita lapisi menggunakan kertas selofan. Nah, di sini saya gunakan setengah lembar saja. Untuk caranya seperti ini. Kita rekatkan menggunakan lem lilin ya, seperti ini. Kemudian ini bisa kita gunting terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian kardus yang belum tertutup selofan, ini bisa kita tutup selofan menggunakan sisa selofan yang tadi ya. Jadi untuk menutupi pola lingkaran ini kita hanya membutuhkan setengah lembar saja ya. Jadi kita bisa hemat selofan ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita gunting kecil-kecil. Selanjutnya ini bisa kita rekatkan ke bagian atas seperti ini. Nah, kalau udah selesai hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan siapkan uangnya. Di sini saya gunakan uang pecahan 20.000, kemudian saya masukkan ke dalam plastik OPP ukuran 7 x 15 cm. Kemudian ini bisa kita lipat untuk menemukan garis tengahnya. Kemudian kita lipat ke tengah seperti ini, dan bagian tengah ini bisa kita beri selotip terlebih dahulu ya. Lalu untuk bagian sini ya, bisa kita kunci juga menggunakan selotip. Dan saran saya untuk bagian tengah sini bisa kita rekatkan sedikit menggunakan lem lilin ya. Selanjutnya agar memudahkan merangkai uangnya, di sini bisa kita tambahkan lidi yang kita rekatkan menggunakan lem lilin seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau dirasa bagian bawah itu kepanjangan, itu bisa dikurangi ya. Nah, ini ada 20 lembar uang ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita siapkan kertas tisu. Di sini dari 1 lembar saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian ini bisa kita satukan dulu. Kita lipat kecil memanjang seperti ini. Kita potong lagi. Lalu kita lipat jadi 2. Kita potong lagi, dan ini kita potong lagi ya teman-teman. Nah, ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau nggak salah sekitar ada 36 potong ya. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita kerutkan, kita kunci dengan selotip. Nah, hasilnya seperti ini untuk lipatannya. Kita lipat dulu semuanya ya. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya. Dan ini yang pertama kali kita pasang adalah bonekanya ya. Di sini untuk bonekanya bagian topi saya beri tali agar memudahkan kita untuk merekatkan bonekanya ya, seperti ini. Kita rekatkan tepat di bagian tengah-tengah, kemudian kita kunci dengan lem lilin atau kita rekatkan menggunakan lem lilin ya maksud saya. Kemudian saya kasih flanel hitam ya untuk bagian atas ini agar lebih kokoh lagi. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan menempelkan atau menyusun uangnya terlebih dahulu ya. Usahakan tepat di bagian tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan styrofoam, ini akan jauh lebih mudah ya teman-teman. Tapi karena di sini saya menggunakan kardus, ini bisa kita bantu ya untuk bagian yang mungkin sulit untuk ditancapi oleh lidi. Itu bisa kita lubangi dulu ya menggunakan ujung gunting atau menggunakan ujung tang seperti ini ya, agar lebih mudah kita untuk menancapkan lidinya ya. Kalau sudah tertancap ya, ini bisa kita beri lem lilin ya untuk bagian bawah agar lebih kokoh. Nah, seperti ini.
Jadi memang satu persatu ya teman-teman ya, ini dikira-kira dulu untuk posisinya, baru kita lubangi menggunakan gunting agar lebih mudah menancapkan lidinya. Kalau dirasa lidinya terlalu panjang, itu bisa dikurangi ya. Kalau penempatannya udah pas, itu bisa kita beri lem lilin ya teman-teman. Nah, untuk sisi sebelah kanan sudah selesai, dan di sini kalau semisal diperlukan perekatan lem pada uangnya, ini bisa ditambahkan lem lilin ya. Dan ini untuk penancapan uangnya semuanya sudah selesai. Untuk step selanjutnya, kita rekatkan untuk kertas tisu yang sudah kita lipat kecil-kecil tadi untuk menutupi bagian yang tidak tertutup oleh uang ya. Jadi agar nanti buket kita itu akan terlihat lebih rapi ya. Sebenarnya untuk pemilihan warna kertas tisu ini akan lebih cantik kalau teman-teman mempunyai kertas tisu warna hijau ya. Jadi kita sesuaikan dengan uangnya ya teman-teman. Tapi di sini kebetulan kertas tisu warna hijau saya habis. Jadi sini saya menggunakan kertas tisu seadanya saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita selesaikan semuanya ya. Dan ini udah selesai. Nah, untuk step selanjutnya, kita akan menghias bagian atas menggunakan bunga artifisial. Dan di sini saya gunakan bunga matahari ya, agar warnanya lebih terang ya, dan juga masih sewarna atau senada ya dengan warna hijaunya. Nah, kalau teman-teman mau samaan untuk bunga artifisialnya, teman-teman bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan di bawah judul ya. Ini cantik banget karena dalam satu tangkai itu ada bunga besar dan ada bunga kecil-kecilnya ya. Jadi ini tuh lengkap banget. Kemudian ini bisa kita rekatkan saja. Dan di sini agar lebih manis ya, ini saya tambahkan bunga baby bread artifisial. Ini tinggal kita rekatkan juga ya menggunakan lem seperti ini di sela-sela atau di bagian sini ya, agar lebih cantik ya nanti. Kemudian saya tambahkan bunga peony artifisial juga. Saya gunakan 2 kuntum saja. Kemudian ini bisa kita lem dulu. Lalu kita rekatkan pada buket kita ya. Dan di sini agar lebih manis, di sini juga saya tambahkan topper kupu-kupu ya, tinggal kita rekatkan saja. Selanjutnya kita akan memasang untuk bulan purnamanya ini ya. Bentuk bulan purnamanya ini ke pegangan buket. Jadi ini kita beri lidi dulu. Lidinya saya double ya agar lebih kokoh. Kemudian ini bisa kita rekatkan di bagian belakang seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dulu ya dengan ukuran handle buketnya agar nanti pas ya saat menancapkan. Oh ya, untuk ukuran dari handle buketnya teman-teman bisa lihat di layar ya. Di situ sudah saya sediakan. Kemudian untuk bagian sini agar lebih kokoh, ini saya kasih lidi lagi ya. Caranya seperti ini. Kita masukkan ke rongga-rongga kardusnya ya. Nah, kalau udah tinggal kita tancapkan pada pegangan handle buketnya ke styrofoamnya ya, tepat di bagian tengah-tengah. Kalau misal teman-teman ingin sedikit ke bagian belakang juga nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini. Kalau posisinya itu udah pas ya, jangan lupa untuk direkatkan kembali atau diberi lem lilin ya. Kemudian ini kita mulai wrapping. Ini dari satu lembar selofan pertama ya. Ini kita potong menjadi 6 bagian sama besar. Untuk cara potongnya seperti ini. Oh ya, untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di layar ya, di situ sudah saya sediakan. Ini kita ambil 2 potong dan ini akan kita gunakan untuk layer yang pertama. Ini saya lipat saja menggunakan teknik lipatan single atau lipatan letter L seperti ini. Maaf untuk bagian bawah tidak terekam dengan baik ya, tapi semoga bisa dipahami ya. Kemudian sebelum kita rekatkan, ini bisa kita remas terlebih dahulu. Maaf untuk bagian cara meremas selofannya juga tidak terekam, tapi nanti untuk di layer-layer selanjutnya insya Allah terekam dengan baik ya. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti teknik remasan untuk selofannya ya.
Kemudian untuk bagian ini bisa kita lipat sedikit ya teman-teman, karena memang ini sengaja untuk bagian belakang ini memang kita atur seperti ini untuk penempatan selofannya, agar bentuk dari bulan purnamanya ini tuh lebih terlihat penuh gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak terganggu selofan di belakangnya ya. Lakukan hal yang sama dengan selofan sebelah kanan ya. Kita rekatkan. Untuk perekatannya bagian bawah itu jangan dibawa maju terlebih dahulu ya, jadi tetap di bagian belakang dulu. Kita rekatkan menggunakan selotip bening. Nah kayak gini, ini sedikit kita lipat saja agar selofannya tidak terlihat dari depan ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita kunci menggunakan selotip, tapi nanti di bagian akhir saya sarankan untuk diberi lem lilin ya, atau lem tembak agar lebih kokoh ya untuk selofannya. Selanjutnya kita ambil potongan selofan yang bagian tengah. Kita ambil dan kita sesuaikan saja ukurannya. Jadi ini masih ada sisa ya. Daripada kertas selofannya itu bertumpuk di bagian bawah, ini bisa kita potong. Dan untuk potongannya ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah ya. Caranya bisa kita gabung lalu kita rekatkan pada handle bagian bawah seperti ini. Nah untuk layer yang kedua ini saya lipat dengan lipatan double. Caranya seperti ini ya. Untuk bagian bawah memang sedikit saya serongkan ke atas seperti ini. Kita kunci untuk lipatannya agar lipatannya tidak terlepas. Usahakan untuk besar lipatannya sama agar nanti tampilan dari buket kita itu terlihat seimbang ya teman-teman. Kemudian sebelum kita rekatkan, ini bisa kita remas sedikit, 2 kali remasan seperti ini. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya ya. Untuk posisi bagian bawah itu lebih maju daripada layer yang pertama. Nah tampilannya seperti tadi ya. Kemudian ini bisa kita kunci dengan selotip, dan ini untuk sisanya tinggal kita bawa ke bagian belakang seperti ini. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan ya. Jadi ini kita remas 2 kali, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Untuk posisinya lebih maju ya, bagian bawah itu lebih maju daripada layer yang pertama. Dan seperti ini hasilnya untuk layer yang kedua. Lanjut, sebelum kita masuk ke layer yang ketiga, jangan lupa untuk bagian depan ini bisa kita tambahkan kertas tisu terlebih dahulu ya, agar bagian lidi yang terlihat dari depan itu bisa tertutupi ya. Selanjutnya untuk potongan yang terakhir ini kita lipat juga menggunakan lipatan double, dan ini akan kita gunakan untuk layer yang ketiga. Usahakan untuk besar lipatannya sama. Kemudian kita kunci dengan selotip. Nah ini sebelum direkatkan kita remas dulu 2 kali, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Untuk perekatannya ini sudah di handle bagian depan ya teman-teman, kurang lebih 1 cm dari bagian tepi. Nah ini kita rekatkan. Setelah kita rekatkan, ini bisa kita remas sedikit lagi di bagian samping ya, seperti ini. Semoga bisa terlihat dengan jelas dan bisa dipahami ya. Selanjutnya teman-teman bisa praktekkan ya. Kemudian tinggal sisa kertasnya kita bawa ke belakang seperti ini. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan ya. Kita remas sedikit baru kita rekatkan. Jangan lupa kita remas-remas lagi untuk sisa selofannya, terlebih untuk di bagian samping ya teman-teman ya, agar membuat layer buket kita itu terlihat lebih gembul ya. Nah kayak gini. Selanjutnya kita ambil satu selofan lagi, kita potong jadi 2. Lalu dari potongan ini akan kita potong untuk layer yang keempat. Untuk ukurannya bisa kita sesuaikan saja. Nah ini mau saya potong lagi. Nanti untuk sisa potongan kecil ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian belakang ya. Kemudian ini saya lipat dengan lipatan letter L saja atau lipatan single. Cara perekatannya seperti ini. Ini untuk posisi bagian depan itu lebih ke tengah sedikit ya daripada layer yang ketiga. Kemudian untuk perekatannya seperti ini, kita remas-remas juga. Sedikit kita serongkan ke bagian bawah ya.
Nah, kayak gini teman-teman untuk perekatan layer terakhir kita. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Ini bisa kita kunci dulu dengan selotip, kita remas, kita kunci dengan selotip lagi. Lalu ini bisa kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Sedikit kita remas-remas ya, sampai kertasnya habis, kayak gini. Kemudian ini kita kunci dengan selotip teman-teman. Dan sudah selesai ya untuk layer yang keempat. Kemudian untuk sisa potongannya tadi itu akan kita gunakan sebagai aplikasi kriwil ya. Caranya ini bisa kita gunting memanjang jadi 2 bagian, lalu kita gunting lagi menjadi 3 bagian ya. Total di sini kita ada 6 potong ya untuk bagian kriwil ya. Nah, untuk cara lipatnya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk perekatannya bisa menggunakan selotip atau juga bisa menggunakan lem lilin seperti yang saya lakukan ini. Saya ulangi untuk cara lipatnya kayak gini ya. Lalu kita ambil satu potong lagi, kita letakkan di bagian tengah. Pokoknya manfaatkan semuanya ya, kita gunakan sampai habis ya. Selanjutnya tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buket. Ini untuk setengah lembar sisanya, ini bisa kita potong ya. Kita sisihkan bagian ini untuk rok buket atau layer handle-nya ya. Kemudian untuk bagian yang besar ini akan kita gunakan untuk membalut handle buketnya ya. Seperti di pola potong di situ sudah saya jelaskan ya teman-teman ya di pola potongnya ya. Jadi ada tulisan handle buket, berarti itu kertas yang kita gunakan untuk penutup handle buketnya ini ya. Kemudian ada tulisan R, berarti itu pola potong yang kita gunakan untuk rok handle atau layer handle-nya ya teman-teman. Nah, untuk perekatan bagian belakang ini saya sarankan menggunakan lem lilin saja ya, agar lebih praktis ya dan lebih kokoh juga. Kemudian untuk sisa potongan yang kecil tadi, sisa potongan dari layer yang keempat ya, kita gunakan untuk penutup bagian sini ya. Ini untuk perekatannya saya sarankan menggunakan lem lilin saja agar lebih cantik ya nanti hasilnya. Jadi tidak terlalu banyak selotip yang terlihat ya di bagian belakang. Kemudian ini juga kita tutup. Nah, selanjutnya untuk potongan yang ini kita potong jadi 2. Kita gunakan untuk rok handle ya teman-teman. Seperti di pola potong saya tulisi huruf R ya. Kemudian kita lipat dengan lipatan letter A. Lalu ini bisa kita rekatkan ya. Sedikit kita serongkan ya teman-teman agar bagian bawah itu lebih melebar ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini saya ambil setengah lembar lagi. Dan di sini akan kita gunakan untuk rok handle-nya juga ya. Jadi total untuk pembuatan buket ini totalnya ada 3 lembar selofan ya. Setengah lembar itu untuk penutup kardus yang bulat tadi. Kemudian yang 2,5 lembar itu kita gunakan untuk wrapping buketnya ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan rok handle-nya seperti ini. Kalau semuanya sudah terpasang, step selanjutnya itu tinggal kita ikat saja atau kita hias menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm ya. Untuk caranya teman-teman bisa lihat. Oh iya, buat teman-teman belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jika menyukai tutorial ini, jangan lupa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Dan tinggal kita rapikan saja teman-teman untuk bagian pitanya, dan buket kita pun sudah jadi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.